Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini kita lanjutkan serial video skill dasar jualan online agar tidak gaptek. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang membuat konten. Kenapa kita membuat konten ya? Sederhananya untuk menawarkan produk kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali kita menganggap yang disebut konten itu adalah video. Benar, video itu salah satu konten yang bisa kita gunakan untuk marketing, untuk pemasaran online. Sebenarnya bukan hanya video, konten itu banyak macamnya. Yang paling umum ya, yang Anda lihat di layar, ada gambar, gambar juga itu konten. Tulisan itu juga sebuah konten. Kemudian audio, kemudian dokumen. Ya, dokumen itu bisa mulai dari MS Word yang diupload ke internet, file PDF, Microsoft Excel, PowerPoint dan sebagainya. Itu pun bisa dijadikan konten. Dan masih banyak konten-konten lainnya. Pada kali ini saya akan membahas fokus kedua saja, yaitu video dan gambar. Oke, kita langsung saja ya, saya mulai dengan membuat gambar. Bagaimana sih cara membuat gambar? Itu sangat sederhana ya. Oke, yang pertama cara membuat gambar itu adalah ya dengan difoto menggunakan kamera. Saya tulis dalam tanda kurung HP, artinya jika Anda tidak punya kamera yang bagus ya, artinya kamera yang profesional, ya gunakan HP Anda. Bisa, itu udah cukup. Mungkin dengan HP yang resolusinya 5 megapiksel ke atas lah itu sudah bisa. Mungkin HP yang harganya masih dalam tataran 1 jutaan itu sudah bisa Anda gunakan. Tinggal triknya bagaimana cara menggunakan HP supaya hasilnya bagus, supaya maksimal. Triknya saat Anda mau memfoto produk Anda misalnya, salah satu tipnya Anda foto di luar ruangan, jangan di dalam. Misalnya di teras atau di balkon saat cuaca cerah, artinya ada matahari yang cukup. Pilih waktu pagi atau sore, tapi jangan terkena langsung sinar matahari. Dengan kamera membelakangi arah sinar matahari akan menghasilkan gambar yang cukup bagus. Kemudian buatlah latar belakang dulu yang bagus. Banyak cara yang membuat latar belakang. Yang paling simpel misalnya dengan menggunakan kertas karton putih. Kalau produk Anda bisa berdiri, ya Anda buat si latar belakangnya itu melengkung. Ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya, tapi jangan dilipat, harus melengkung supaya nanti hasilnya lebih bagus. Tinggal nanti si gambar Anda kasih tulisan, misalnya nomor HP Anda, nama produk dan sebagainya. Silakan diatur. Yang kedua, kita juga bisa membuat gambar dengan menggunakan software. Ya, baik itu software itu yang diinstal, artinya secara offline bisa kita gunakan. Maaf ya, salah ketik, offline maksudnya. Misalnya kalau di komputer ya, seperti yang populer itu adalah Photoshop. Anda bisa menggunakan Photoshop kalau Anda menggunakan Windows. Kalau saya, misalnya saya biasa menggunakan Linux, saya menggunakan yang disebut dengan GIMP, GIMP. Itu mirip ya, mirip sekali dengan Photoshop. Nah, ada juga yang online-nya, nanti saya akan tunjukkan. Ada banyak software yang online dan bisa kita gunakan secara gratis. Memang ada versi berbayarnya, tapi yang gratis juga sudah cukup, sudah oke. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi jika Anda menggunakan HP. Banyak software yang cukup populer yang bisa kita gunakan di HP. Contoh adalah Canva. Canva itu bisa digunakan di komputer, bisa juga digunakan di HP sebagai aplikasi. Cuma keduanya memang harus online. Sebenarnya kalau Anda tanya softwarenya apa saja, banyak sekali. Jadi tidak mungkin saya bahas satu persatu, cukup mungkin beberapa saja ya saya tunjukkan. Sebelum saya masuk ke bahasan yang lain, saya akan jelaskan dulu bahwa PowerPoint pun itu bisa dijadikan software pembuat gambar. Kalau Anda menggunakan PowerPoint, ya udah itu saja gunakan untuk membuat gambar. Kebetulan kalau saya menggunakan WPS Presentation, yang fitur-fiturnya sangat mirip dengan PowerPoint. Baik di PowerPoint maupun di WPS Office, itu ada fitur kita itu bisa membuat gambar. Nah, ini kan Pak, salah satu aplikasi yang cukup populer. Ini bisa digunakan baik di komputer atau laptop
maupun di HP Anda. Anda install ya, cari nih. Cara nulisnya seperti ini, Canva, Canva. Silahkan cari, Anda install kalau menggunakan HP. Kalau menggunakan komputer ya Anda buka saja langsung canva.com. Nah, di sini ini banyak templatenya. Sebenarnya Canva itu bukan hanya untuk membuat gambar, tapi bisa macam-macam. Ada presentasi, ada gambar sosial media, ada video, ada untuk gambar untuk di print, ya, media marketing dan sebagainya. Banyak fungsinya. Tapi bahasan kita sekarang bahwa kita akan membuat gambar. Ya, tinggal kita pilih kita mau bikin gambar apa. Misalnya ya untuk promosi di sosial media. Kita bisa klik di sini sosial media. Nih, pilihannya banyak. Oke, sebagai contoh misalnya ya kita akan membuat sebuah gambar Instagram post. Oke, kita klik di sini. Sebenarnya ini tidak harus kita gunakan untuk Instagram saja. Kita bisa posting di Facebook juga nggak masalah. Oke. Kita close. Nah, di sini. Sini kan udah banyak ya, udah banyak template-template yang bisa kita gunakan. Tinggal ganti-ganti gambarnya, tinggal ganti tulisannya ya jadi, simple. Ya, bahkan contoh-contoh yang Indonesia pun banyak. Untuk menjual produk juga banyak. Anda juga bisa coba cari di sini. Misalnya nih, contoh ya, menjual produk. Ini seperti ini. Ini ya, hilangkan dulu. Nah, seperti ini tinggal diedit. Gambarnya bisa Anda ganti. Kalau Anda sudah memfoto gambar ya Anda upload dulu. Nah, di sini upload. Upload supaya nanti bisa digunakan ke sini. Nah, ini salah satu file yang sudah saya upload. Supaya filenya tersimpan, Anda login dulu. Ya, saat buka Canva, Anda login. Kebetulan saya sudah login. Ya, kalau belum gampang ya, kita keluar dulu. Nah, misalnya di sini. Ini kan belum login nih. Kalau Anda belum daftar, ya, Anda klik sign up. Klik sign up. Nah, pilih aja udah Google. Kalau Anda sudah membuat email Google, sudah kan di video sebelumnya, Anda klik nanti Anda daftar secara otomatis menggunakan Gmail Anda. Nanti setelah daftar ya tinggal Anda klik login. Sini Anda bisa upload nih produk ya. Cara uploadnya sama lah, gampang. Klik di sini. Ya, klik device. Tinggal cari gambarnya. Oke. Misalnya saya akan mengupload gambar ini ya. Contoh aja ya. Upload. Nah, ini udah menjadi aset kita yang bisa kita gunakan untuk mendesain nanti. Tinggal digeser aja ke sini. Udah nih. Jadi ya, diganti gambarnya. Misalnya saya mau menjual bohlam nih, contoh aja. Anda klik aja di sini. Ya. Ini udah, tinggal diklik-klik saja seperti ini. Ini juga bisa Anda klik, Anda edit. Sesederhana itu untuk mengedit. Ini juga sama, ini bisa diedit juga. Ya, di ungroup dulu ya, ada nih ungroup supaya bisa diedit, ungroup. Kalau mau menghapus juga bisa ya. Saya klik, saya nggak perlu nih. Ya udah, klik hapus. Udah jadi. Ini mau ganti warnanya bisa. Nih, sini klik. Warnanya jadi hitam misalnya supaya kelihatan. Oke. Ini misalnya warnanya pingin coklat, jadi. Oke. Saya ingin nambahkan tulisan, bisa di sini nih ada teks. Oke. Nih. Misalnya ini, saya mau tambah tulisan nih, ada heading, ada subheading, ada teks biasa. Klik di sini. Nah, wah, warnanya hitam nih, kurang bagus. Ya udah, Anda ganti lagi warnanya. Anda double klik ya, kemudian Ctrl A nih. Pilih warna, misalnya ingin putih. Oke. Kita klik di luar nih. Ingin lebih besar nih, ukurannya bisa diatur. Oke. Ingin lebih tebal. Oke. Tuh. Ya, seperti ini. Sesederhana seperti ini. Backgroundnya mau diganti? Boleh, silahkan. Kita juga bisa cari gambar yang ada. Oke, di sini more-nya nih, kita pilih foto. Ini gambar-gambar yang sudah bisa kita gunakan. Ya, memang ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, pilih saja yang gratis kalau belum ada anggaran. Oke, misalnya di sini saya mau background nih ya. Saya ingin tambah background ini. Nah, kemudian ini
klik kanan jadi background. Oke, jadi gambar baru. Anda di sini nama filenya bisa diedit ya. Kalau sudah oke, Anda bisa klik download. Kita download ya. Klik. Nih, tinggal di save ke komputer Anda. Oke, ya ini close saja iklan ya. Nih, kita lihat, kita buka, jadilah gambar. Simpel kan membuat gambar? Silahkan kata-katanya Anda tambahkan, Anda masukkan gambar produk, Anda geser-geser supaya letaknya bagus. Sesederhana itu. Tinggal nanti untuk hasil ya Anda perlu jam terbang. Tapi kalau kita memanfaatkan template-template yang sudah ada, ya hasilnya udah bagus-bagus ya. Tata letaknya sudah bagus-bagus. Manfaatkan saja itu bagi Anda yang pemula ya. Kita di sini juga template banyak nih, ada yang seperti ini, dan seperti ini banyak nih. Cari aja yang gratisan dulu. Nih, kalau ada yang seperti ini yang berbayar. Artinya, Anda harus menjadi anggota berbayar dulu dari Canva. Kalau belum ada anggaran ya sudah, pilih aja yang ada tulisan free-nya. Emang di sini ada beberapa template yang berupa video ya. Next, kita akan bahas tentang video. Tapi sekarang kita fokus dulu bagaimana cara membuat gambar. Kita udah bahas ya, ada foto, ada tulisan. Ini yang paling basic. Kemudian di sini juga ada yang disebut elemen. Nah, ini berupa gambar-gambar. Ada yang bentuk ya, bentuk dasar. Ada yang berupa grafik ya. Ada juga foto, ada video nih. Saya ingin memasukkan gambar lingkaran misalnya. Ya udah klik saja di sini. Nah, udah pindah langsung ke sini. Misalnya saya ingin ditempatkan di sini. Kemudian ukurannya dikecilin sebagai hiasan misalnya. Ya boleh silahkan. Atau di sini segitiga ya, misalnya saya simpannya ingin di sini. Oke, ya. Anggaplah ini sebagai hiasan, silahkan Anda atur-atur supaya hasilnya bagus. Oke, di sini juga ada nih, ada grafik ya. Kita klik see all untuk lihat semuanya. Nih, banyak ya. Yang penting Anda misalnya kalau ada tanda ini ya, tanda pro gini, ya ini yang berbayar. Ya, ini masih gratis. Klik, simpan di sini ya, misalnya saya mau di sini sebagai hiasan. Supaya gambarnya terlihat lebih bagus. Tidak monoton misalnya. Ya boleh, silahkan. Oke, dan ini berkreasi. Silahkan Anda coba-coba aja, Anda explore yang ada di sini. Ya, ada foto, ada grafik, ada video, bahkan ada audio. Audio untuk apa? Ya untuk video nanti. Silahkan Anda coba-coba ya, berkreasi. Nanti hasil yang bagus itu sebenarnya hasil kreativitas Anda, hasil kreasi Anda. Sambil Anda juga lihat inspirasi hasil buatan orang lain. Itu sangat penting ya. Anda lihat hasil buatan orang lain, kalau ada yang bagus cobalah tiru sambil belajar ya. Nanti lama-lama Anda bisa berkreasi sendiri, membuat ide-ide desain yang cukup bagus. Oke, di sini saya juga memperkenalkan yang disebut dengan Pixlr. Nah, ini juga sama, foto editor. Ini ada dua ya, ada Pixlr E dan Pixlr X. Ini juga bagus sama ya. Silakan contoh yang lain ya. Saya tidak akan bahas di sini, cukup panjang. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan Photopea. Nah, Photopea itu kalau saya menyebutnya ini Photoshop versi gratis dan online. Ini memang lebih advance, lebih mahir. Anda perlu ngerti lah basic-basicnya Photoshop untuk menggunakan Photopea. Yang paling gampang misalnya ya katanya menggunakan PowerPoint. Kita buat new aja ya. Kita new, kita kosong di sini. Kita pilih aja layoutnya yang blank ya. Nih, yang blank kosong. Kemudian kita di sini ke desain. Untuk mengatur ukurannya kita di sini slide size. Oke, Anda bisa pilih di sini. Kalau pingin yang sama, misalnya kita klik aja custom supaya sama sisinya. Ya udah kita klik di sini 11,69 misalnya. Tinggi dan lebarnya sama maksudnya. Ya bujur sangkar. Oke, maksimalis aja. Oke, jadi. Nah, di sini sama, kita bisa mengedit, bisa membuat gambar. Di sini ada shape nih, shape. Nih, banyak shape yang bisa Anda buat di sini. Bisa masukkan tulisan, bisa masukkan gambar, insert misalnya kita. Nah, ini ya. Kita bisa perkecil, bisa perbesar, bisa digeser letaknya di mana yang pas. Oke. Untuk latar belakang juga sama, ini bisa diedit juga ya. Ke desain misalnya di sini nih background. Ya. Background. Nah, banyak pilihannya background juga. Apakah mau gradient? Nah, seperti ini. Apakah mau gambar? Anda upload gambarnya, ya. Klik di sini, misalnya backgroundnya mau yang ini, misalnya. Nah, ini background.
bisa ya. Atau mau pattern bisa ya, banyak nih. Pilihan backgroundnya pun banyak. Kita masuk ke sini, kita masukkan text box bisa nih di sini, kita klik ya. Anda tulis di sini, kita Ctrl A ya. Kita bisa saya senterkan ukurannya nih, bisa pilih yang cukup besar, misalnya berapa ya. Hurufnya Anda bisa pilih ya. Kemudian warna juga sama Anda bisa pilih, misalnya mau biru. Oke, ya seperti ini. Silahkan tinggal Anda atur-atur saja. Di mana letaknya, tulisannya apa, gambarnya di mana. Simple sebenarnya. Hanya ya banyak orang yang nggak ngerti saja, yang nggak tahu. Padahal kalau kita coba sangat mudah. Ya ini PowerPoint dengan WPS itu sangat-sangat mirip. Meskipun saya menjelaskan di WPS, Anda praktekkan di PowerPoint, insya Allah bisa. Anggap ya gambar Anda sudah jadi, sama kita klik di sini Save As. Oke, bisa langsung ke sini ya kalau di WPS atau Save As biasa lah. Kemudian pilih formatnya. Pilih formatnya mau JPEG atau PNG. Save. Current slide. Maka jadilah gambarnya. Dan ini sudah bisa kita upload. Ini gambaran bagaimana kira-kira kita membuat gambar. Ini sangat mudah. Oke, mungkin ke depan saya akan bahas satu persatu ya, lebih mahir, lebih jauh bagaimana cara membuat gambar menggunakan WPS, di Canva, Pixlr, kemudian Photopea dan sebagainya. Ya, silahkan Anda ikuti saja channel ini. Kalau belum subscribe, Anda subscribe ya. Namun sejauh ini saya yakin Anda sudah bisa lah membuat gambar yang sederhana. Misalnya ya dengan Canva sudah bisa lah. Nggak perlu canggih-canggih dulu. Yang penting ya maksud Anda sudah bisa dipahami oleh target pasar Anda. Anda itu jualan apa? Gambarnya seperti ini produk apa, manfaatnya apa, dan bagaimana cara menghubungi Anda. Yang penting sudah ada itu. Apakah tampilannya bagus atau belum, itu next time. Kuncinya kalau menurut saya ya sebelum memikirkan bagus atau tidak, kuncinya adalah kejelasan. Mudah dibaca, gambarnya jelas, tulisannya jelas, pemilihan warnanya juga jelas, artinya mudah dibaca ya. Jangan sampai pemilihan warna, contoh ya yang salah, backgroundnya orange. Anda membuat tulisan berwarna kuning, kuning tua lagi yang dekat dengan orange, yang nggak kebaca, sulit. Cari yang kontras aja. Kalau backgroundnya cerah, tulisannya gelap. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya cerah. Supaya apa? Supaya mudah dibaca. Silakan atur letak. Dan yang paling mudah ya udah gunakan saja template-template yang ada di Canva. Oke ya, sampai di sini saya yakin Anda sudah bisa mulai membuat gambar. Meskipun gambarnya masih sangat sederhana. Itu nggak masalah. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.